Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video pembelajaran pendidikan anti korupsi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang disiplin. Sebagai pengantar, mari kita simak cerita seorang anak yang bernama Nita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update materi pelajaran lainnya. Nita adalah seorang anak perempuan yang hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya meninggal saat tsunami. Ia tinggal di barak pengungsian. Nita bergabung bersama teman-temannya untuk belajar di kelas pengungsian. Meskipun demikian, semangat Nita dalam belajar tetap menggebu-gebu. Nita selalu bangun pagi untuk beribadah, sholat subuh, dan baca Al-Quran. Malam hari selepas ibadah, Nita selalu mengulangi dan mengingat-ingat pelajaran siang hari. Nita sudah terbiasa melakukan rutinitas seperti itu sejak ayah ibunya masih ada. Perilaku Nita yang terus-menerus konsisten dengan waktu diamati oleh kakak-kakak pembina di kamp pengungsian, sehingga Nita ditawari untuk tinggal dan sekolah di asrama. Nita pun bersedia tinggal di asrama. Ketika di asrama sekolah, Nita selalu menjadi juara dan menjadi contoh yang baik untuk semuanya. Setelah tamat dari SMP, Nita ditawari untuk belajar di Jakarta dan tinggal di salah satu asrama yatim. Nita pun setuju dan berangkat ke Jakarta dan meneruskan SMA di sana. Kebiasaan baik Nita yang selalu komitmen dengan waktu membuat dirinya menjadi juara kelas SMA. Bahkan ia menjadi pelajar teladan. Nah, dari cerita tersebut, tentunya dapat kita simpulkan bahwa yang membuat Nita berhasil dalam belajar adalah karena Nita selalu disiplin, terutama disiplin terhadap waktu. Sesungguhnya, dengan disiplin kamu akan menjadi orang yang paling beruntung, karena dengan disiplin kamu sebenarnya sedang merencanakan kesuksesan. Dengan disiplin, kamu sedang membentuk diri kamu memiliki pribadi yang unggul. Dengan disiplin, kamu menjadi pribadi yang seimbang dan dapat mengontrol diri sendiri untuk mengikuti keinginan pribadi dan orang lain. Dengan disiplin, kamu akan terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Dengan disiplin, kamu akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif. Dan dengan disiplin, kamu akan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Wow, begitu banyak keuntungan yang bisa kita peroleh jika kita disiplin. Dengan demikian, tentunya disiplin bukanlah suatu beban. Ada beberapa tahapan dalam menanamkan sikap disiplin. Pertama, seseorang yang disiplin hanya menghindari hukuman saja. Jika ada kesempatan dan tidak ada yang mengawasi, maka dirinya akan melanggar. Kedua, disiplin diwujudkan hanya untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, disiplin dijalankan demi aturan sendiri. Keempat, disiplin diterapkan berdasarkan kesadaran bahwa hidup harus bermasyarakat. Tahapan yang kelima, yakni tahap yang paling tinggi. Disiplin diwujudkan oleh dorongan kebutuhan dari dalam diri sendiri. Sedangkan macam-macam disiplin antara lain, disiplin pribadi. Dengan disiplin pribadi, dapat mengarahkan diri ke setiap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan peningkatan kemampuan. Disiplin pribadi merupakan perintah yang datang dari hati nurani disertai kerelaan untuk melakukan disiplin. Disiplin sosial merupakan perwujudan dari disiplin pribadi yang berkembang melalui kewajiban pribadi dalam individu, sehingga dapat mengikuti aturan masyarakat. Disiplin nasional merupakan kemampuan dan kemauan mengendalikan diri untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh negara. Selanjutnya, disiplin ilmu, yang berarti mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan sebagai ilmuwan. Dan yang terakhir, disiplin tugas, yang berarti mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh atasan atau kepala sekolah dan guru. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Dari keseluruhan materi ini dapat kita simpulkan bahwa
Hanya ada satu cara untuk menjadikan diri kita berdisiplin, yaitu dengan kebiasaan. Dan kebiasaan itu dibentuk dari latihan. Oleh karena itu, mari mulai melatih diri untuk terbiasa disiplin. Saya Abdi Wahyudi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.